Selamat datang. Kali ini kita akan membahas materi fisika kelas 10, yaitu besaran pengukuran angka penting dan notasi ilmiah. Oke, langsung saja. Yang pertama, besaran. Berdasarkan satuan, besaran terdiri dari besaran pokok dan besaran turunan. Yang mana besaran pokok itu ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Berikut satuannya untuk panjang meter, massa kilogram, waktu sekon, dan seterusnya. Berikutnya ada besaran turunan. Untuk besaran turunan itu terdiri dari beberapa besaran pokok. Misalnya untuk luas itu adalah panjang kali lebar. Penyusunnya itu adalah meter atau penyusunnya adalah panjang. Sehingga lambang satuannya yaitu meter kuadrat. Untuk kecepatan itu meter per sekon, percepatan itu meter per sekon kuadrat, untuk berat itu kilogram meter per sekon kuadrat, dan seterusnya. Selanjutnya kita ke pengukuran. Di pengukuran kita bisa mengukur besaran panjang, waktu, massa, dan juga volume benda tidak beraturan. Untuk panjang, beberapa alat ukur yang sering digunakan yaitu ada mikrometer skrup, jangka sorong, penggaris. Selanjutnya untuk waktu itu ada stopwatch digital, stopwatch analog. Dan untuk massa itu ada neraca Ohaus dan neraca sama lengan. Nah, langsung saja kita ambil contoh. Di sini ada alat ukur yaitu mikrometer skrup. Perhatikan gambar. Gambar tersebut menunjukkan pengukuran tebal kaca menggunakan mikrometer skrup. Berapakah tebal kaca? Oke, kita coba selesaikan. Oke, di sini cara untuk mengerjakan mikrometer skrup, kita lihat bagian ini adalah bagian skala utama. Dan yang ini adalah bagian skala nonius. Nah, di bagian skala utama, kita lihat sebelum skala nonius itu adalah angka 3. Seandainya nanti di bawahnya ada garis, maka bisa kita buat 3,5. Jika seandainya skala noniusnya di sini, maka yang kita hitung adalah ini. Maka dia adalah 2,5. Karena di sini gambarnya garis terakhir itu adalah 3, maka bisa kita lihat skala utamanya adalah 3. Oke, untuk skala noniusnya, kita lihat di sini yang segaris dengan skala utama itu ada di sini. Oke. Ada di sini. Berapa? Kita hitung ini 10, 11, 12, 13. Maka skala noniusnya itu adalah 13. Oke, berapa hasil pengukurannya? Hasil pengukurannya itu adalah skala utama ditambah skala nonius dikali ketelitian. Oke. Ketelitian untuk mikrometer skrup itu adalah 0,01 mm. Oke. Untuk mikrometer skrup itu dalam milimeter, nanti jangka sorong itu dalam sentimeter. Nah, kita masukkan, maka skala utamanya tadi ada 3 ditambah 13 dikali dengan 0,01.
dalam milimeter. Maka 3 ditambah 0,13 atau hasilnya adalah 3,13 milimeter. Oke. Ini hasil pengukuran dari micrometer screw. Lanjut, kita coba soal berikutnya. Nah, di sini coba tebak kira-kira skala utamanya berapa. Oke, skala utamanya kita lihat sebelum skala Nonius ada garis di bawah terakhir. Maka karena di sini ada angka 5, skala utamanya adalah 5,5. Dan untuk skala Nonius itu berarti kita lihat di sini segarisnya. Maka sebelumnya ada 25, 26, dan 27. Oke, 27. Maka hasil pengukurannya skala utama ditambah skala Nonius dikali ketelitian. Kita hitung 5,5 ditambah 27 dikali ketelitiannya 0,01 mm tadi. Oke, 5,5 ditambah 0,27. Atau kalau kita tambah hasilnya 5,77 mm. Oke, paham? Untuk micrometer screw. Selanjutnya kita coba untuk ke jangka sorong. Oke, sebelum pengerjaan, untuk jangka sorong rumusnya sama, yaitu skala utama ditambah skala Nonius dikali ketelitian. Nah, yang membedakan yaitu dari dari micrometer screw, jangka sorong dia ketelitiannya adalah 0,01, tapi satuannya dalam sentimeter. Oke, kita lihat untuk jangka sorong bagian atas ini disebut skala utama, bagian bawah ini disebut skala Nonius. Oke. Nah, di sini untuk pembacaan skala utama itu dilihat dari angka sebelum 0 skala Nonius. Jadi bagian ini jadi angka sebelum skala Nonius, angka 0 sebelum skala Nonius. Misalnya di sini, ini garis nolnya. Maka yang kita hitung skala utamanya adalah yang ini. Maka skala utamanya adalah 4,1, 4,2, 4,3. Karena angka nolnya di sini, maka skala utamanya adalah 4,1. Untuk skala Nonius kita lihat yang segaris. Yang segaris ternyata di sini. Oke, ini yang segaris. Karena di sini yang segaris, kita lihat di sini ada 5, di sini 6, berarti sini 7. Yang segaris itu 7. Oke, kita masukkan ke rumusnya. Maka skala utama ditambah skala Nonius dikali ketelitian. Skala utamanya tadi 4,1 ditambah skala Noniusnya 7 dikali ketelitiannya 0,01. Maka 4,1 ditambah 0,07 itu hasilnya adalah 4,17 cm. Oke. Ini hasil pengukuran menggunakan jangka sorong yang pertama. Oke, kita coba satu soal lagi. Nah, di sini, oke, tadi rumusnya udah ingat. Kita coba ke soal yang kedua. Jadi langsung saja skala utamanya berapa? Skala utamanya sebelum angka 0. Maka karena di sini ada 2, ini berarti 2,1.
2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7. Jadi skala utamanya 2,7. Skala non-newsnya kita cari yang segaris. Yang segaris ternyata di sini. Oke. Ini bagian segaris. Maka habis 5 berarti di sini 6. Maka hasil pengukurannya skala utama ditambah skala non-news dikali ketelitian. Maka skala utamanya tadi 2,7 ditambah 6 dikali dengan 0,01, maka 2,7 ditambah 0,06. Hasilnya 2,76 cm. Oke. Ya, itu untuk pengukuran. Selanjutnya, kita coba ke angka penting. Nah, untuk angka penting, angka penting adalah angka yang didapat dari hasil pengukuran. Jadi hasil yang kita dapat dari pengukuran tadi itu merupakan angka penting. Kegunaan angka penting adalah untuk menunjukkan tingkat ketelitian hasil pengukuran. Oke, semakin banyak angka penting, semakin teliti hasil pengukurannya. Oke, itu untuk angka penting. Nah, kita ambil contoh. Di sini angka penting ada angka pasti dan ada angka taksiran. Jadi angka pasti itu adalah angka yang terbaca pada alat ukur. Nah, kalau angka taksiran itu adalah angka yang masih diragukan terletak di angka paling belakang atau paling akhir biasanya. Nah, kita ambil contoh di sini ada hasil pengukuran misalnya ada 1,435. Oke. Di sini angka paling akhir atau angka paling belakangnya itu adalah 5, maka ini adalah angka taksiran. Dan angka di depannya ini adalah angka pasti. Oke, kita sekarang menentukan jumlah angka penting. Yang pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Misal, di sini ada 3,2745617 dalam meter. Di sini ada berapa angka penting? Kita hitung karena di sini nggak ada angka 0. Tadi semua angka bukan 0 adalah angka penting, maka ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 angka penting. Selanjutnya yang kedua, angka 0 yang terletak di antara dua angka bukan 0 termasuk angka penting. Oke, misal di sini ada 10.000,000,002 cm. Nah, angka 0-nya ini di antara dua angka bukan 0. Jadi di sini ada 5 angka, di sini ada 5 angka. Maka total ada 10 angka penting. Selanjutnya, semua angka 0 yang terletak pada deretan akhir dari angka-angka yang ditulis di belakang koma, oke, di belakang koma, syaratnya termasuk angka penting. Nah, di sini ada 4,200 kg, maka 0 di belakang ini termasuk angka penting, jadi 1, 2, 3, 4, ada 4 angka penting. Selanjutnya, ini aturan keempat. Angka-angka 0 yang digunakan hanya untuk tempat titik desimal adalah bukan angka penting. Contohnya di sini. Nah, di sini di depannya ini angka 0. 0,0702. Maka 0 di depan yang ada 2 ini bukan angka penting. Yang angka penting cuman Yang angka penting itu cuma 702. Jadi 702 ini angka penting sehingga ada 3 angka penting. Selanjutnya bilangan-bilangan puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya yang memiliki
angka-angka 0 pada deretan akhir harus ditulis dalam notasi ilmiah agar jelas. Oke, angka tersebut termasuk angka penting atau bukan. Nah, di sini ada 60.000. Ada garis di bawahnya. Oke, maka bisa kita buat dalam notasi ilmiah, nanti kita bahas notasi ilmiah, 6,00 dikali 100 atau dikali 10 pangkat 4, dikali 10 pangkat 4. Nah, karena di sini ada garisnya atau angka taksirannya, maka 1, 2, 3. Jadi kita buat di sini harus ada 3 angka penting. Nah, tapi kalau dalam notasi ilmiah, ini bisa dibuat jadi 6,00 dikali 10 pangkat 4. Atau di sini yang dihitung cuma 6,00 itu adalah angka pentingnya. Oke, sekarang kita ke pembulatan angka penting. Nah, angka penting terakhir akan tetap jika satu angka di sebelah kanannya 4 atau lebih kecil dan bertambah 1 jika 5 atau lebih besar. Misalnya di sini ada contoh 75,648 dibulatkan menjadi, oke, di sini angka 4. Maka bisa dibulatkan jadi 75,6. Bagaimana yang ini? Di sini 75,652. Karena di belakangnya adalah 5, maka bisa dibulatkan ke atasnya. Di sini 6, maka dibulatkan jadi 7. Nah, sekarang kita ke operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, seperti yang kita bahas tadi ada angka taksiran. Angka taksiran itu biasa selalu di paling akhir. Jadi misalnya di sini ada penjumlahan 1,2345 dijumlah dengan 0,123, ini angka taksirannya. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan itu angka penting atau lebih hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Jadi hanya satu angka taksiran. Jika kita jumlahkan, maka ada di sini 2 angka taksiran. Oke, kita coba. Di sini ada 2 angka taksiran, yaitu ada 5 dan ada 3. Oke, kalau dijumlahkan hasilnya adalah 1,3575. Ada 2 angka taksiran jadinya. Ini tidak boleh. Nah, kita tadi ada mengerjakan pembulatan. Kalau di belakang ada 5 dan dia adalah ganjil, maka itu bisa dibulatkan jadi 8. Oke. Jadi 75 itu bisa dibuat jadi 8. Oke, dan ini ada 4 angka penting. Selanjutnya ke pengurangan. Di sini juga sama 5, di sini juga 3. Kalau dikurang hasilnya ada ini. Oke, masih ada 2 angka taksiran, 45. Oke. 45 karena di sini genap. Oke, di sini tadi adalah ganjil. Kalau ganjil dia dibulatkan ke atas. Kalau dia genap dia akan tetap. Oke. Jadi hasilnya ini 4 angka penting. Selanjutnya, nah, operasi perkalian dan pembagian. Nah, untuk operasi perkalian dan pembagian ini lebih mudah. Jadi, kalau perkalian dan pembagian, misalnya di sini kita punya 3 angka penting, ada dikali dengan 2 angka penting, maka hasilnya itu harus 2 angka penting. Oke, kalau kita kali, maka hasilnya adalah 6,250. Nah, karena harus 2 angka penting, maka kalau kita bulatkan, karena di sini 2 adalah genap, maka dia tetap menjadi 6,2 dan 2 angka penting. Sama untuk pembagian.
Di sini ada 3 angka penting, di sini ada 2 angka penting. Maka hasilnya nanti harus 2 angka penting. Oke, kita lihat kalau kita bagi hasilnya ini 12,25. Oke. Karena kita cuman harus 2 angka penting, maka di sini 12 kita lihat angka belakangnya berapa? 2. Oh, berarti dia lebih kecil daripada 5, maka angkanya tetap yaitu 12. Ada 2 angka penting. Nah, selanjutnya ini ada pengurangan. Oke, kita coba kerjakan. Menurut aturan angka penting tadi, 4,551 dikurang dengan berapa nih? 1,21. Oke, kalau kita kurang, ingat angka belakang ini adalah angka taksiran. Maka kalau kita kurang, ini 1, ini 5, sorry. Oke. Nah, 5 kurang 1 berarti di sini adalah 4. 5 kurang 2 itu adalah 3, 4 kurang 1 itu 3. Oke, di sini tadi adalah angka taksirannya. Oke, cuman harus ada satu angka taksiran. Karena di belakang 4 itu adalah 1, maka hasilnya adalah 3,34 gram. Oke, ini jawabannya. Maka yang benar adalah B. Nah, selanjutnya kita coba di sini hasil pengukuran panjang dan lebar sebidang tanah berbentuk 4 persegi panjang. Oke, 4 persegi. Panjangnya itu adalah 15,35 meter dan lebar 12,5 meter. Yang ditanya luas tanah tersebut berapa? Menurut aturan angka penting. Oke, kalau kita lihat di sini, maka panjangnya itu ada 4 angka penting. Di sini 3 angka penting. Maka sesuai aturan tadi, hasilnya harus 3 angka penting. Oke, kalau mau cepat, kita lihat pilihan jawabannya. Di sini berapa angka penting? Oke, di sini ada 6 angka penting, ada 5 angka penting, ada sama 5 angka penting. Di sini ada 4 angka penting, di sini ada 3 angka penting. Karena hasilnya harus 3, maka jawabannya adalah E. Oke, teman-teman bisa coba nanti hitungnya berapa dan dibulatkan itu harus hasilnya 3 angka penting atau 192. Oke, kita coba lagi. Di sini ada panjang. Oke. Panjangnya itu adalah 12,61 meter dan lebarnya 5,2 meter. Menurut aturan angka penting, luasnya berapa? Sama tadi. Kalau luas, atau kita mau coba, kita kalikan panjang kali lebar. Oke, di sini ada 4 angka penting. Di sini ada 2 angka penting. Ingat tadi hasilnya harus angka penting paling kecil, yaitu 2 angka penting. Di sini kita lihat ada 2 angka penting, ada 3 angka penting, sini ada 5 angka penting,
dan ini ada 3 angka penting, dan ini ada 2 angka penting. Oke, nah untuk nilai ini pasti salah, karena kita harus 2 angka penting. Ini juga salah, ini juga salah. Berarti jawabannya antara A dan E. Oke, kita hitung. Kalau kita hitung, maka kita kali dulu. 12,61 dikali dengan 5,2. 2 kali 1, 2 kali 6, 4, dan ini 2. Terus 5 kali 1, 5 kali 6. Oke, 5 kali 2 tambah 3 itu ada 13. Dan 5 kali 1 tambah 1 ada 6. Oke, kita tambah 2, 7, 5. Ini berapa? 5, ini 6. Oke, ada berapa koma? Ada berapa angka di belakang koma ini? Ada 1, 2, 3. Oke, berarti 65,572. Oke, nah ingat tadi aturan pembulatan. Karena kita cuma 2 angka penting, kita lihat angka di belakang ini ada 5. Dan ini ganjil. Ketika ganjil tadi dibulatkannya adalah ke atas, maka hasilnya adalah 66 meter kuadrat. Oke, ini luasnya. Tahu tadi berarti jawabannya adalah E. Nah, selanjutnya kita ke notasi ilmiah. Nah, di notasi ilmiah ini ada A ini sebagai bilangan asli dari 1 sampai 9, ada N itu sebagai eksponen atau pangkat, bilangan bulat. Nah, biasanya di bagian depan seperti tadi ada kita kerjakan soal, itu A, berapa misalnya, itu adalah bilangan penting atau angka pentingnya. Dan 10 pangkatnya itu adalah ordenya. Nah, misalnya contoh ini, kalau seandainya kita tulis selalu seperti ini, maka bisa menghabiskan buku. Kita harus ubahnya dalam notasi ilmiah. Oke, kita hitung. Ini ada berapa? Ini ada 3, nolnya di sini ada 3. Oke, dalam aturan notasi ilmiah, harusnya komanya di sini. Oke, maka kita hitung, nih ada 3, 3 sudah 6, berarti sini ada 7. Oke, maka seharusnya dengan, oke ini ada kesalahan ya. Oke, di sini seharusnya 9,11 kali 10 pangkat min 7 kg, bukan positif, jadi pangkat negatif. Nah, ini sebagai bilangan atau angka pentingnya. Ini angka pentingnya ada 3 angka penting dan ini sebagai ordenya. Oke, kita ambil contoh. Nah, di sini ada massa sebuah elektron. Wah, kalau kita tulis seperti ini terus maka habis buku kita. Oke, kita harus ubahnya dalam notasi ilmiah biar lebih pendek. Oke, harusnya seperti yang tadi. Ini yang kita lihat 911. Maka kalau diubah dalam notasi ilmiah itu adalah 9,11. Oke. Sekarang dikali berapa? Kita hitung. Ini ada 3. Atau kita hitung ya, nolnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, nolnya ada 10 kali 3, berarti ada 30. Dan nanti komanya di sini. Komanya di sini. Berarti 31. Oke, berarti 10 pangkat min 31
kilogram. Ini adalah massa elektron. Ini adalah massa elektron. Nah, sekarang ini kita ubah. Nah, kalau ini pangkat positif. Ini tadi pangkat negatif. Kecepatan lambat cahaya di ruang vakum. Oke. Ada 300 juta. 300 juta itu berarti kalau seandainya kita buat notasi ilmiah, komanya di sini. Oke, kita hitung. Ada berapa di belakang koma? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 3 dikali 10 pangkat 8. Pangkat positif ya. Meter per sekon. Ini adalah kecepatan rambat cahaya di ruang vakum. Oke, semoga jelas. Selamat belajar.